masih di Yang Antap Sindo Radio, masih bersama saya Billy Bun dan saya Miranda Simona. Wih, enak nih kalau semua tamu kayak begini nih ya. Nggak usah dijelasin ya. Next time semua tamu bacain CV-nya sendiri nih. Ayo boleh. Cuma udah ngomong nama bisa lanjutin kok. Oke, coba silakan. Oke, sekarang nih kita baca SMS aja dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya, karena ada banyak SMS yang masuk. Jadi kan gue nggak suka SMS yang standar-standar. So, gue akan memilih SMS yang ya cukup menantang gue. Jadi gue mau jawab dari Rika di Bogor ya. Apa cemoohan atau lecehan orang yang paling nyakitin yang pernah gue terima ya dengan ini? Gue pernah mengalami satu momen waktu itu gue lagi dipanggil untuk talk show kalau nggak salah, biasalah motivasi perempuan-perempuan gitu ya. Tiba-tiba ada salah satu pembicara yang bareng sama gue, jadi ini umum ya, bayangin ini lagi di forum dan umum dan ratusan orang. Tiba-tiba salah satu pembicara yang ada di sana, salah seorang tokoh agama lah, tiba-tiba ngomong gini, menurut saya kamu tidak punya Melanie tidak punya hak untuk mengatakan seperti itu. Menurut saya di agama yang diajarkan, wanita itu bisa menyebut dirinya sebagai wanita kalau 3 hal tugasnya mereka cuma perlu melakukan 3 hal. Pertama, masak. Kedua, melayani suami. Ketiga, bikin anak. Mbak Melanie menurut saya nggak bisa nggak melakukan apa-apa. Jam segini masih di luar rumah, pasti dia tidak masak. Melayani suami nggak mungkin. Tadi dia sendiri bilang bisa pendarahan nama, bisa A, B, C, bisa sakit. Punya anak dia bilang nggak bisa. Wanita jangan mencontoh mendadak, dia panjang khotbah. Kan gue sebel banget kan. That was like ouch gitu kan. Mungkin itu menurut gue cemoohan dan lecehan orang, dan kita masih hidup di budaya yang memang banyak mengagungkan perempuan itu dari segi anak lo mana sih? Pada saat lo umur tertentu lo akan ditanya, secara spontan lo akan ditanya kapan kawin, ya kan? Setahun kawin lo nggak punya anak, kapan punya anak? 5 tahun lo nggak punya anak akan ditanya kapan cerai. Kalau lo sering masukin infotainment pasti akan ditanya begitu, kapan cerai gitu, ada masalah apa ya kan? Pasti. Okay. And that's always happens in forums atau di tempat umum. Dan cara waktu itu gue menghadapi itu cuma gue sih santai ya. Gue waktu itu menjawab apa ya kalau nggak salah. Gue cuma ngomong gini, Pak, saya ngelihat di koran, banyak banget koran, TV dalam beberapa hari belakangan ini aja deh, tambah banyaknya seorang wanita hamil yang membuang anaknya ke belakang WC, ke got, ke parit, kemanapun. Banyak ibu yang orang tua yang menyiksa anaknya. Ada juga orang wanita yang pokoknya sedemikian rupa. Waktu itu lagi kasusnya suami dibakar lah apa-apa gitu segala macam. You know what, gue mungkin gak bisa masak, mungkin gue gak bisa punya anak, tapi gue jauh lebih wanita dari orang-orang itu. Dan menurut gue, anak, setiap gue ngomong di Twitter, gue pengen dia punya anak atau punya bayi gitu ya, itu yang nyaut tuh akan ratusan orang. Mel, anak lo tuh ratusan di luar yang lo urus di Rumah Harapan, yang di Darmanis, yang di apa segala itu anak lo tuh berapa ratus di luar sana. Dan you know what, gue menghadapi itu dengan ingat semua yang gue lakukan aja, bukan menghitung yang gue lakukan ya, but it helps. Dan gue berpikir langsung, you know what, gue lebih wanita dari ini. Ini yang bakal kita harapkan dengerin dari Life is Beautiful di V Radio mulai minggu depan ya. Pengen gue garuk sih waktu itu muka orang ya emang, cuman it's okay kalau gue menggaruk, gue menurunkan level edukasi gue ke mereka gitu. You're not the same level with me, you know. Gitu. Jadi ya, wanita semua bisa smart dan lo smart gitu. Jadi be the person yang orang tidak nyangka lo tuh seperti itu. Be good. Kita bisa jauh lebih, kita bisa lebih multifungsi dibandingin cowok. Yes, walaupun gue minoritas di ruangan ini. Siap-siap dikeroyok, kita ada 3 di sini. Ya, pada saat cowok mengeroyok cewek, lo akan kena kan, gila beraninya sama perempuan. Pada saat cewek ngelawan ke cowok, bakal bilang hebat. Oke, lanjut SMS berikutnya. Oke, ini kocak nih. Jadi gede banget. Hingga Farni di Prambanan. Kalau ngadepin masalah kan selalu dengan cara pandang lain. Gimana dengan Mbak ngadepin UN, Mbak misalnya? Mbak ngadepin belajar. Lu udah bisa jawaban gue. Gampang ya? Mau lulus? Ya doa bagus, minta disebutin sama bilang doain ya Mbak. Tapi nggak akan bakal, gue kasih tau aja lu kagak bakal lulus kalau mainan SMS, mainan Twitter emang kagak belajar. Lah iya dong. Ngadepin tukang sulap. Jadi matiin radio sekarang terus belajar ya? Ya setengah jam lagi lah. Oke. Terus kemudian ini dari Saroji di Kendal. Kendal mas. Kendal. Kendal jepit. Tantangan apa? Sehingga Mbak Melanie menekuni profesi ini, apa ada kesulitan dan hambatan? Mungkin yang gue lihat bukan tantangannya.
Bukan hambatan. Bukan hambatan, bukan tantangan pun mungkin awalnya bukan tantangan awalnya. Gue suka melakukan hal yang gue memang nyaman. Titik. Gue tidak mungkin melakukan satu hal yang tidak nyaman gue lakukan gitu. Jadi dengan gue kalau pertama kali berarti sampai gue menekuni profesi ini adalah karena gue nyaman. Dia emang pengen gue kerjakan. Karena gue udah nyaman, gue harus mencari tantangan-tantangan berikut buat gue supaya gue nggak stuck di situ. Tapi di awalnya gimana tahu bahwa ini adalah sesuatu yang kita sukain kalau kita nggak nyoba? You know it yourself. Susah makanya nyoba gitu ya. Pasti makanya nyoba. Lo nggak akan pernah tahu gitu dan jangan pernah menilai lo tuh suka apa enggak dari lo berhasil atau jatuh. Nggak selamanya kalau kita suka sesuatu pasti berhasil, enggak. Kegagalan adalah bagian dari proses. Banyak orang yang sukses hari ini, lo baca biografinya, mungkin dia number one apa segala macam. Mungkin itu juga sebenarnya bukan cita-cita awalnya. Dan mereka punya cita-cita lain yang mungkin akhirnya mereka harus simpan karena itu nggak bakal kejadian. Ada banyak hal seperti itu. Jadi you just know it, coba, yang penting coba. Dan kalau lo patah sekali jangan langsung berhenti. Kalau lo patah sekali langsung berhenti itu namanya lo emang tebak-tebak doang gitu, iseng gitu. Coba, tapi dan again lo harus be realistic juga. Oke. Oh, dalam banget ya. Ya, terus kemudian ini dari Nanang nih ya. Gue mau maksain nyanyi, suara gue mah kagak enak gitu kan. Lo mau dipaksain mau kayak apa jadinya. Oke, ini SMS dari Nanang. Selamat malam Mbak Melanie, saya melihat Anda orangnya easy going banget and simple. Sebenarnya Anda fokusnya di bidang apa, dan menurut Anda apa yang harus dilakukan perempuan untuk meneruskan spirit Ibu Kartini? Ya kalau ngomong soal Kartini, gue juga sebenarnya nggak yakin kalau Kartini hidup di zaman sekarang ini. Pasti dia migran, yakin gue, yakin. Banyak pakem-pakem dari Kartini yang mungkin memang sudah tidak bisa diterapkan hari ini. Gitu. Tapi kita ambil spiritnya lah, menurut gue. Semangatnya harus ya? Iya, semangatnya yang harus dilakukan perempuan untuk meneruskan semangatnya sebenarnya sadar bahwa perempuan itu punya hak yang sama dengan siapapun. Saya tekankan ya, dengan siapapun untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: berbicara, bernafas, beraktivitas, melakukan apapun itu haknya sama. Setahu saya sih waktu konferensi hak asasi, saya belum lahir sih, cuman setahu saya sih hasilnya hak asasi manusia adalah titik. Dan saya sih taunya itu ujung kalimatnya titik, nggak ada dalam kurung kecuali kulit putih, kecuali perempuan, kecuali apa tuh nggak ada. Jadi menurut saya semua haknya sama. Tapi perempuan jangan menjatuhkan diri sendiri dan jangan bodoh. Kadang-kadang orang menyalahartikan, wah emansipasi Bu Kartini, wah emansipasi dong, terus lupa fungsi kita memang sebagai perempuan yang ada tugas-tugas yang menurut banyak perempuan itu nggak keren buat emansipasi, tapi menurut gue itu hal yang mulia. Kayak kita ditugaskan untuk melayani yang namanya pasangan hidup kita. Kita ditugaskan untuk tahu kodrat kita, tapi bukan berarti pada saat lo ngerti fungsi itu lo posisinya jadi lebih rendah. Dan jadi lebih rendah itu tidak selalu jelek. Gue selalu bilang, perempuan sadar, laki-laki adalah kepala, hormati itu. Kita memang di bawah laki-laki dan kita adalah leher. Kagak ada lehernya, kepala juga gak berdiri. Sadarin itu. Kita yang bikin kepala nengok kemana, kita di leher. Lebih penting lagi. Ini nanti pendengarnya bakal ada cowok nggak ya di video? I wish, aku pengen banget karena untuk sudut pandang dari cowoknya juga ya? Karena aku bukan cowok, aku pengen tahu sudut pandang dari cowok. Mungkin selama ini kan yang dibilang man from Mars, women from Venus. Karena kita kan emang beda kan pola pikirnya. Dan aku memang pengen aja gitu. Oh, cowok nih kalau ngumpul ngomongin apa sih, dasar perempuan emang nggak bisa ngertiin bla 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 bla. Nah bla bla blanya itu, I'm talking about you. I'm talking about other people gitu. Pengen tahu aja apa yang di kepala mereka. Mungkin selama ini cewek juga nggak tahu kan. Why not? It's gonna be interesting. Yeah, it's gonna be fun. Let's fight. It's gonna be fun. Life is beautiful. I know, life is beautiful. Oke, ini ada lagi dari SMS dari Lukman. Mbak Melanie, apa yang paling lo takutin dalam hidup ini? Gue takutin apa ya? Gue takutin pada yang nih, gue selalu ngomong sama orang-orang, kalau suatu hari gue jadi orang yang ngeselin banget, orang yang nyerah atau orang yang sombong, tendang ya pantat gue selalu bilang gitu. Gue takut kalau hari itu kejadian. Pada saat gue udah mulai lupa, gue udah mulai nggak nginjek tanah gitu ya, kasarnya udah sok, atau gue nyerah, udah nyerah aja gitu.
nyerah, udah berbalik dari omongan gue selama ini, itu gue takut. Well, to be honest with you, I don't see that day will ever come. I mean, knowing you, I mean in a very short term ya. Tapi Mungkin happens temporarily, mungkin yes, beberapa yes. hari habis itu Exactly. balik lagi gitu. And that's Gitu normal. sih. I know. Itu normal gitu ya. Tapi maksudnya untuk you become a snob, well I hope, I mean I don't see it will akan terjadi. I mean like knowing that Mudah-mudahan. you gonna have this radio program once a week, setiap minggu akan berkutat dengan banyak problem yang ada, saling sharing. I think you will be still on the ground. Ya, You dan both itu feel bukan like- di aku sih sebenarnya, aku berterima kasih orang sekeliling aku Exactly. begitu sih. Right? Jadi mudah-mudahan aku selalu bisa diingetin ya. Gue takut banget tuh kalau hariku jadi tengil banget nih gitu. It's gonna be, you don't wanna imagine ngalamin tengil. Padahal sekarang udah Tengil, tengil. sekarang Sekarang tengil. tengil. Iya. Cuman takut kalau Tengil tengil yang banget. lah, sekarang tengil yang Oksimoron banget. Oke, kita masih banyak pertanyaan dan nanti apa abis ini sekarang ini ya, Melanie akan nyanyi live dari Young on Top Senior Radio. So don't go anywhere. We'll be right back after this.